Pernah kepikiran nggak, di setiap jaringan komputer itu kan pasti ada area-area yang penting banget, dan ada area yang lebih umum. Nah, gimana caranya? Kita bisa pasang satpam digital buat ngejagain area penting itu. Inilah yang mau kita bahas tuntas. Kita akan bongkar cara kerja si penjaga gerbang ini yang secara teknis kerennya disebut standar access control list. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari konsep satpam digital, lalu kita gali lebih dalam apa itu standar ACL. Setelah itu, kita bedah dua cara bikinnya, yang pakai nomor sama yang pakai nama. Kita bandingin keduanya, dan di akhir, kita kunci dengan aturan-aturan emas dan cara ngeceknya. Siap ya? Sip, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Kita bakal coba pahami dulu, masalah inti apa sih yang sebenarnya mau diselesaikan sama ACL ini? Coba deh kalian bayangin, jaringan itu kayak sebuah gedung. Ada lobi yang semua orang boleh lalu lalang, tapi ada juga ruang server yang isinya data-data super sensitif. Nah, pertanyaannya simple. Gimana caranya kita ngatur siapa aja yang boleh nyelonong masuk ke ruang server, dan siapa yang harus kita suruh berhenti di lobi aja? Ini tantangan dasarnya. Nah, disinilah pahlawan kita muncul. Kita pakai yang namanya satpam digital, atau kalau istilah teknisnya, Access Control List, disingkat ACL. Dia inilah yang bakal berdiri di gerbang dan mutusin, kamu boleh lewat atau kamu stop di situ. Oke, kita udah tahu fungsinya. Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam. Apa sih sebenarnya standar ACL itu? Nah, ini dia definisi kuncinya. Standar ACL itu pada dasarnya cuma skrip simpel di router. Tugasnya cuma satu, dia cuma ngeliatin alamat IP sumber dari setiap paket data. Cuma itu, dia nggak peduli paketnya mau kemana atau isinya apa, yang penting kamu datang dari mana. Nah, dari situ doang dia mutusin boleh lewat atau enggak. Dan keputusannya itu cuma ada dua, hitam atau putih. Antara permit alias silakan lewat, paketnya boleh lanjut jalan. Atau deny alias tolak, paketnya langsung diblokir saat itu juga. Udah, sesimpel itu. Baiklah, teori cukup. Sekarang waktunya kita praktek. Kita dalemin metode pertama buat bikin ACL, yaitu cara klasik yang pakai nomor. Kita langsung lihat dari contoh skenario di lab. Oke, skenarionya begini. Ada kebijakan keamanan baru nih. Semua perangkat di jaringan 192.168.111.0 dilarang keras buat mengakses jaringan tempat web server berada, yaitu 192.168.20.0. Tugas kita adalah menerapkan aturan ini. Dan ini dia baris perintahnya. Access list 1 itu artinya kita lagi bikin ACL standar, dan kita kasih nomor identitas 1. Terus perintah deny ya jelas buat nolak. Nolak siapa? Nolak paket yang datang dari jaringan 192.168.11.0. Cukup jelas ya? Tapi tunggu dulu. Setelah kita nolak jaringan tadi, kita harus nambahin satu baris perintah lagi yang jujur aja, ini super duper penting, yaitu access list 1 permit any. Loh, kenapa baris ini krusial banget? Gini ceritanya. Setiap ACL itu punya aturan gaib di baris paling bawah yang nggak kelihatan. Bunyinya deny any atau tolak semua. Jadi, kalau kita nggak secara eksplisit nambahin permit any, router bakal mikir, oke, aku tolak jaringan 1100, terus aku tolak juga semua yang lainnya. Wah, bisa-bisa seluruh jaringan kita malah lumpuh total. Nah, setelah daftar aturan yang kita buat, ACL ini sebenarnya masih tidur, belum kerja. Dia baru bangun dan mulai jaga-jaga pas kita tempel ke sebuah antarmuka router. Di sini kita pasang di jalur keluar, out. Nah, sekarang baru deh satpam digital kita resmi bertugas. Oke, itu tadi cara klasiknya. Sekarang, yuk kita lihat metode yang lebih modern dan, terus terang, lebih enak dipakainya. ACL yang dikasih nama. Skenario kali ini lebih spesifik. Aturannya begini, hanya PC 1 milik manajer web dan si web server itu sendiri yang boleh mengakses file server. Semua perangkat lain yang coba-coba ngintip harus ditolak mentah-mentah. Dan begini cara konfigurasinya. Kelihatan bedanya? Daripada pakai nomor yang bikin bingung, kita kasih nama yang jelas. File_server_restrictions. Langsung kebayangkan tujuannya apa? Terus kita tinggal izinkan permit host secara spesifik alamat IP CPC1 dan web server. Sama kayak sebelumnya, di bawahnya tetap ada aturan deny any tak terlihat yang bakal ngeblok sisanya. Oke, kita udah lihat dua metode, yang pakai nomor dan yang pakai nama. Sekarang, mari kita adu keduanya, head to head, biar kelihatan jelas plus minusnya masing-masing. Slide ini ngerangkum perbedaannya dengan apik. ACL bernomor, ya pakai angka. Kadang kita jadi lupa.
ini aturan buat apa? Sebaliknya, ACL bernama pakai nama deskriptif, jadi tujuannya jelas. Tapi yang paling penting itu di bagian manajemen. Kalau pakai ACL bernomor, mengubah satu hal kecil aja, kita harus hapus semua terus bikin ulang dari awal. Repot banget. Sementara di ACL bernama, kita bisa edit baris per baris. Jauh lebih fleksibel. Baik, kita sampai di bagian akhir nih, verifikasi dan aturan mainnya. Mari kita lihat apakah semua konfigurasi kita tadi berhasil dan apa saja poin-poin penting yang harus selalu kita ingat. Nah, ini dia buktinya ACL kita bekerja. Lihat tabel ini. Sebelum ACL dipasang, semua ping berhasil, lancar jaya. Tapi setelah si Satpam Digital bertugas, ping dari PC2 yang ada di jaringan terlarang ke web server langsung jadi gagal. Ping dari PC1 ke PC3 juga gagal, sesuai aturan. Ini nunjukin Satpam kita beneran menjalankan tugasnya dengan baik. Terus, gimana cara kita melihat statusnya? Gampang, pakai perintah Show Access Lists. Perintah ini nggak cuma nampilin daftar aturan yang kita buat, tapi juga ngasih tahu kita berapa banyak paket yang udah kena atau cocok dengan setiap aturan. Ini berguna banget buat ngecek dan cari masalah. Jadi, ini poin-poin krusial yang harus dibawa pulang. 1. Selalu ingat ada Denny Any yang ngumpet di paling akhir. 2. Karena itu, baris permit Any sering banget jadi penyelamat. 3. Untuk standar ACL, aturan praktisnya adalah pasang dia sedekat mungkin dengan tujuan. Dan 4, yang paling penting, jangan pernah berasumsi, selalu verifikasi hasil kerjaan kalian. Dan untuk menutup pembahasan kita, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Apa ya dampak yang bakal terjadi kalau sebuah ACL yang udah kita buat dengan benar, ternyata kita salah tempel, kita pasang di antar muka yang keliru. Coba deh bayangkan gimana hal itu bisa bikin kacau. Entah itu ngeblokir yang seharusnya boleh lewat, atau malah meloloskan yang seharusnya diblokir.